حي على الفلاح Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim tasliman katsiran ala habibil mustafa khairi khalqillah Muhammadin abdillah wa ala kulli asma qarabati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qarrara Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pesan-pesan khatib yang senantiasa berulang setiap Jumatnya adalah senantiasa kita orang beriman meningkatkan iman dan takwa. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan inti dari kehidupan. Takwa merupakan awal mula dari setiap amaliyah yang akan kita kerjakan, baik itu menyangkut ibadah, muamalah, ataupun yang menyangkut hubungan yang di luar nalar kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa banyak permasalahan hidup yang tidak selesai kecuali dimulakan dengan awal mula titik paling utama, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti yang sesungguhnya seseorang berusaha sekuat tenaga, sekuat hartanya, sekuat waktunya untuk meluangkan menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga berarti dengan sekuat tenaga, sekuat waktunya, sekuat energinya, sekuat pikirannya untuk menjauhi maksiat yang Allah larang. Maka inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ketika seseorang takut kepada Allah, Allah menyuruh, kalau engkau takut kepada Allah, maka mulakan takut itu dengan takwa. Kata Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Maka bertakwalah engkau sekalian kepada hari yang semuanya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yang sehat akan kembali, yang sakit akan kembali, yang tua, muda, kecil, besar, seterusnya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Begitupun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ibadah atau rukun Islam yang terakhir, yang notabene melibatkan bukan hanya nafs diri, tapi menyangkut daripada harta. Allah tidak menyuruh kita ketika hendak pergi haji untuk menabung. Bukan berarti menabung itu salah jamaah sekalian. Bukan berarti menabung tabungan haji itu tidak ada dalilnya. Tapi lihat firman Allah dalam Quran Al-Baqarah 282, ketika wa'atimul hajja wal umrata lillah. Ketika Allah menyuruh orang-orang beriman untuk berhaji, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu sudah maklum di antara kaum muslimin kapan diwajibkannya, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan haji itu memerlukan waktu yang besar, energi yang besar, harta yang besar, tapi Allah tidak menyuruh umat Islam untuk pelit, tidak menyuruh umat Islam untuk mengumpulkan banyak harta, enggan untuk bersedekah. Tapi kata Allah berkata, wattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Maka itulah jamaah sekalian dalam hati Allah Ta'ala, makna daripada menyiapkan ibadah haji, ibadah yang paling berat dalam rukun Islam itu adalah menyiapkan takwa ke dalam hati kita, sanubari kita, jauh sebelum kita berangkat ke tanah suci. Maka demikian jamaah sekalian dalam hati Allah Ta'ala, dalam hal menyangkut muamalah misalnya, ketika Allah Ta'ala berfirman,
Yang firman tersebut terpanjang dalam Al-Quran, bukan menyangkut tentang sholat, bukan menyangkut tentang zakat, bukan menyangkut tentang puasa, tapi firman Allah yang paling panjang dalam Al-Quran adalah yang menyangkut tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum, dan seterusnya, ketika kalian memiliki hutang yang sangat banyak, hutang yang sangat pelik, yang tidak memungkinkan untuk dibayar, Allah tidak menyuruh kita untuk mencari pekerjaan, menambah pekerjaan. Bahkan banyak orang yang hutangnya banyak, di mana-mana memiliki hutang, ia memaksa dirinya untuk memakan harta riba, memakan harta yang syubhat, memakan harta yang haram. Padahal Allah menyuruh apa? Di ayat terakhir, wattaqullah, takwalah, takutlah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Nanti kalau kamu takwa, kata Allah, yu'allimukumullah, Allah akan ajari kalian bagaimana cara membayar hutang, menyicil hutang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu syai'in alim, maha mengetahui, maha bijaksana. Maka tahu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sering mengira, apa hubungan takwa dan solusi kehidupan? Kita kadang sakit, datang ke dokter, kita mengeluh kepala kita sakit berat, 7 hari 7 malam tidak sembuh dengan obat, berbagai macam obat resep dokter. Tapi kemudian ketika datang ke dokter, dokter menyuntik bukan bagian kepala, dokter menyuntik bagian lengan atau bagian di bawah pusar, tapi kita tidak protes kepada dokter. Wahai dokter, yang sakit kepala saya, yang sakit paru-paru saya, yang sakit ini saya, tapi yang disuntik kenapa bukan bagian sakit? Maka itulah permisalan jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ketika Allah yang maha mengetahui ciptaannya, kita dan ciptaan Allah Ta'ala, kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang tahu solusi kehidupan itu adalah Allah Ta'ala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, tidak lain tidak bukan, ketika kaum muslimin terlilit kesulitan dari kesehatan, wa idza maritu wa huwa yashfin, ketika seseorang sakit Allah yang menyembuhkan, maka kembali lagi kepada inisial daripada poin pertama, takwa ditanamkan ke dalam hati kita. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikat daripada orang beriman. Ketika dia memiliki masalah, ketika dia ingin menyelesaikan masalah tersebut, maka poin pertama itu takwa harus dikembalikan kepada diri masing-masing. Tidak benar ketika seseorang beriman sambil menyelesaikan urusannya, masalahnya, dia melakukan maksiat-maksiat yang lain, maka sebaliknya dia harus lari, fafirru ilallah, lari kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, semoga dapat memaknai hati kita, diri kita, iman kita, ibadah kita, dan segala hal yang mencakup diri kita akan makna hakikat daripada takwa itu. Hadza ikum ajma'in wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'dhim wa takbira, al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsil wa ijmal taqdir wa tadbir, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna wa syarikuna min asyahidin wa bima alzama wa aljama ghayra jahilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim tasliman katsiran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal jamaah fa ayyuhal hadirun wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li jami'il mautal muslimin alladhi shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa al ibad min ad-daras. Allahumma anzil ilaina min hadhil baladi Indonesia baladna aminah mutmainnah sakinah wassalam taufiq ala hadzal balad khususan ila Madinah Bontang ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ayyuhal jamaah wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.